selanjutnya nih, yaitu Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Pak Muhtar, bagaimana kabarnya nya hari ini Pak? Sehat. Alhamdulillah baik, dan juga teman di KSN bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik juga, baik. Kita titip salam ya buat teman-teman di KSN. Mungkin boleh sebelum kita memulai Pak, mungkin Pak Muhtar boleh menjelaskan terlebih dahulu terkait KSN itu apa sebenarnya dan apa nanti yang akan dilakukan pada tanggal 1 Mei atau May Day mendatang. Iya, KSN itu adalah sebuah konfederasi serikat buruh di Indonesia yang beranggotakan tidak hanya sektor buruh, tetapi multisektor, baik itu pekerja, petani, nelayan, dan juga masyarakat pada umumnya. Hanya saja memang mayoritas anggotanya adalah para buruh yang ada bekerja di berbagai industri. Karena KSN ini konfederasi nasional, ya tentunya keanggotaannya tidak hanya di Sulawesi Selatan. Kebetulan saja saya ditunjuk atau dipilih dalam kongres selaku Presiden Konfederasi Serikat Nusantara yang berada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Tapi keanggotaan kami itu berada di 8 provinsi, di hampir 100 kabupaten kota di Indonesia, dengan jumlah anggota lebih dari 100.000 orang. Seperti itu. Baik, dan kalau boleh tahu Pak, ini di Sulawesi Selatan sendiri sudah dari mana saja? Dari seluruh Sulawesi Selatan sendiri sudah banyak yang tergabung di KSN juga? Ya, kalau di Sulawesi Selatan ini kami barusan melakukan komprehensi wilayah, di mana Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten kota kita bagi 6 wilayah, yaitu wilayah Matajene, yaitu Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto. Kemudian wilayah Bulu Jaya, yaitu Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar. Kemudian Mapar, itu Maros, Pangkep, Baru, Parepare. Yang keempat, Boswindra. Boswindra ini Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidrap. Kemudian Luhuraya. Dan yang terakhir adalah Petato. Petato ini Pinrang, Endrekan, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Jadi kami bagi 6 pimpinan wilayah yang kesemuanya kita masing-masing punya misalnya teman-teman kita yang ada di Luwu, kemudian mungkin di wilayah selatan, khususnya di Bantaeng, akan melaksanakan aksi yang sama. Tetapi untuk Sulawesi Selatan kita fokuskan di Kota Makassar. Kota Makassar, baik. Berarti tanggal 1 nanti akan ada aksi begitu Pak yang cukup besar di Kota Makassar. Mungkin boleh ceritakan ada di mana saja? Ya, kalau di Sulawesi Selatan untuk KSN kita akan berangkat dari kawasan industri dan kemudian menuju ke titik kumpul di flyover, dan tentunya juga dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah Ibu Ketua DPR bersedia menerima kami pada tanggal 1 di kantor DPRD untuk penyampaian aspirasi dari kami dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Karena 2 hari baru penutupan tadi malam, kami melakukan rapat koordinasi seluruh Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Disepakati semuanya akan turun, hanya saja organisasi umumnya bersepakat ketemu di satu titik, yaitu di DPRD provinsi. Begitu. Baik, dan kalau kita boleh tahu juga Pak, persiapan teman-teman dari KSN
untuk menyambut nanti tanggal 1 Mei untuk aksi-aksi yang akan dilakukan. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Persiapannya kita memang persiapkan sejak awal bulan, karena May Day ini kita kadang mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Hanya saja kan kita menghadapi Lebaran, ya, Iya, betul. Idul Fitri. Jadi 2 minggu terakhir ini kita mempersiapkan betul segala sesuatu, termasuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar aksi May Day ini betul-betul berjalan seperti apa yang kami harapkan. Karena banyak hal yang kami harus sampaikan, karena May Day ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi kami jadikan momentum untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah pekerja di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, kalau dengan pihak aparat begitu Pak, sudah juga berkoordinasi untuk pengamanan nanti pada saat aksi dilakukan? Beberapa hari yang lalu kami diundang oleh Kapolrestabes Makassar sekaligus Halal Bihalal, karena Pak Kapolres ini baru, sehingga kita juga menyampaikan bahwa kita tanggal 1 akan melakukan aksi seperti biasa, bahwa memang Hari Buruh ini kan tidak hanya dirayakan di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Bahkan kalau di Sulawesi Selatan itu tidak pernah alpa dalam memperingati Hari Buruh ini. Baik. Kalau kita tahu bahwa kalau misalnya demonstrasi atau mungkin menyampaikan aspirasi juga kadangkala banyak mahasiswa gitu yang ikut Pak. Mungkin nanti pada tanggal 1 apakah juga sudah berkoordinasi dengan mahasiswa atau menerima begitu ketika ada mahasiswa yang ingin juga ikut turun bersama-sama menyuarakan buruh misalnya atau seperti itu? Berbagai kalangan memang akan terlibat, baik dari mahasiswa, NGO, dan juga serikat yang lainnya. Karena KSN ini kan konfederasi multisektor, di mana di dalamnya juga ada mahasiswa. Jadi anggotanya KSN itu kalau dari sektor mahasiswa namanya SPMN, Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara. Kemudian dari perempuan, kita juga ada Serikat Perempuan Nusantara yang kemudian akan terlibat. Nah, kita pasti akan mengajak seluruh elemen sepanjang bersepakat dengan apa yang kita sampaikan, karena memang apa yang kita perjuangkan bukan hanya di sektor buruh, tetapi juga terkait dengan sektor-sektor lain. Karena seperti yang kita hadapi hari ini, kita menghadapi ditetapkannya Perpu menjadi undang-undang, itu kan semua sektor kena, tidak hanya di sektor buruh. Nah, karena itu momentum May Day ini kita mengajak kepada siapa saja, termasuk sebenarnya aparat yang merasakan dampak dari berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Karena banyak yang kita temui, mereka juga mengeluh, tapi ya namanya juga mereka misalnya PNS atau apa, mereka tidak bisa berbuat macam-macam gitu. Tapi paling tidak kita dengar aspirasinya. Kenapa? Karena kalau kita bicara misalnya yang menjadi tuntutan utama kami terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja, hampir semua sendi-sendi kehidupan kita di Indonesia itu ada di situ, ada kaitannya, sehingga menjadi wajib sesungguhnya untuk kita coba koreksi bersama-sama apakah produk ini baik untuk bangsa ini, baik untuk kita semua atau tidak. Kalau tidak, berarti ayo kita sama-sama saatnya untuk mengoreksi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, baik itu DPR maupun presiden, karena mereka ada di sana karena rakyat. Karena itu DPR maupun presiden mestinya harus mendengarkan suara rakyat, karena rakyatlah mereka menjadi anggota DPR, karena rakyatlah mereka menjadi presiden. Jadi kalau dia tidak mau mendengar lagi kita, itu berarti bahwa mereka telah mengkhianati apa yang menjadi sumpahnya sebagai pejabat negara.
begitu. Baik, dan kita boleh lihat bahwa DPR itu hadir untuk bagaimana menjawab keresahan masyarakat, begitu ya Pak. Dan akhirnya pada Mei Day nanti semoga mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari seluruh teman-teman buruh maupun seluruh teman-teman yang tergabung di KSN, begitu. Baik, dan juga terkait tuntutan nanti yang akan disampaikan atau mungkin aspirasi yang akan disampaikan pada aksi nanti, mungkin boleh dijelaskan Pak, ada beberapa poin mungkin? Ya, yang pertama kan kita akan membagi 3 klaster ya. Pertama adalah terkait dengan tuntutan terhadap pemerintah pusat. Yang pertama adalah kita meminta agar atau menuntut ya pemerintah agar membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan membuat undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang tersebut. Karena kenapa? Banyak pasal-pasal yang kemudian masuk dalam undang-undang tersebut yang semestinya tidak perlu lagi dimasukkan, karena di undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya terkait dengan sistem kerja kontrak oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 yang lalu, itu beberapa pasal sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi di undang-undang baru ini kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu kan jadi persoalan. Nah, begitu juga di sektor lain misalnya. Sangat merugikan, karena kenapa? Undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat istilahnya, kalau kita melihat dari segi capaian undang-undang sebelumnya, ini produk yang dilahirkan sesungguhnya adalah sebuah deregulasi dari regulasi yang ada kita di Indonesia. Karena semestinya kan semakin maju kita, semakin modern, semakin masuk di era digital misalnya, mestinya regulasi itu dibuat lebih maju, lebih baik, lebih melindungi, lebih merakyat. Tapi kemudian kita lihat hari ini itu ya kelihatannya amburadul, dan bahkan banyak para pakar hukum yang menganggap bahwa sistem hukum kita ini amburadul. Nah, kami ini dari Serikat Pekerja tentunya tidak terlalu banyak paham tentang sosiologi hukum, tetapi paling tidak bahwa aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pekerja adalah menolak keberadaan undang-undang itu. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tuntutan nasional adalah BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan ini sesungguhnya harus dievaluasi dan harus diperbaiki, karena yang kita harapkan ke depan adalah perlindungan sosial atau social protection yang kemudian untuk kepentingan masyarakat, untuk pekerja dan seluruh rakyat Indonesia itu tidak boleh dibeda-bedakan. Khusus untuk BPJS Kesehatan misalnya, ini kan disebut jaminan sosial, tapi ternyata dipakai bisnis sosial. Ya, prakteknya di lapangan banyak yang menjadi soal. Nah, dan ini kontraproduktif dengan program di berbagai daerah, misalnya di Goa atau di Makassar, dari beberapa kabupaten lah, itu di daerah menanggung masyarakatnya tentang kesehatan misalnya. Tapi kemudian di satu sisi juga terdaftar di BPJS Kesehatan. Padahal kan kalau kita bicara soal jaminan sosial itu tidak boleh membeda-bedakan, apalagi ada kelas 1. Ya. Jadi menurut ini perlu dievaluasi dan perlu membuat sistem perlindungan sosial, tidak hanya kesehatan tapi juga perlindungan terhadap rakyat Indonesia, baik itu yang bekerja maupun yang belum bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita meminta kepada Presiden Republik Indonesia bahwa jika ingin mengeluarkan regulasi, baik itu dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden mestinya melihat kondisi real di lapangan lalu kemudian mengeluarkan itu. Jangan serta-merta seperti yang lalu kita dikasih kado tahun 2022 akhir dikeluarkan Perpu Cipta Kerja yang tiba-tiba lahir begitu saja, begitu. Nah itu yang skala nasional dan sekarang lagi kencang-gencarnya di apa namanya Omnibus Law, Omnibus Law kesehatan dan BPJS ya mau dijadikan satu. Tapi bagi kami apapun itu mestinya DPR sekarang dan pemerintah itu jangan lagi keburu untuk melahirkan sebuah regulasi, tetapi bagaimana di akhir masa periodenya ini memperbaiki dan menjalankan apa yang belum dijalankan yang mereka lahirkan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah. Nah untuk lokal, katakanlah misalnya kita bicara di Sulawesi Selatan, pertama adalah di Sulawesi Selatan ini terkait ketenagakerjaan itu tidak berjalannya penegakan hukum dengan sebenar-benarnya. Nah, setelah kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh serikat pekerja, ternyata pertama yang menjadi soal di pengawasan ketenagakerjaan ini karena kurangnya personil dari 7.000 lebih perusahaan dan 24 kabupaten kota, pengawasnya itu tidak sampai 100 orang. Kemudian yang menjadi soal juga di pengawasan karena gubernurnya dalam hal ini tidak tepat misalnya menempatkan orang-orang yang ada di pengawasan, khususnya di bagian pengawasan itu sendiri, karena semestinya kalau dia pengawasan dia harus betul-betul paham tupoksinya atau dia adalah orang yang memahami betul sehingga ketika ditunjuk di situ sebagai pejabat itu mampu menjalankan fungsinya seperti itu. Nah yang kedua terkait dengan penegakan hukum, kita diperhadapkan dalam kondisi di mana upah minimum di Sulawesi Selatan ini itu sudah ditetapkan, tetapi ada beberapa perusahaan yang kemudian tidak melaksanakan, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, kalaupun ada yang mengadu, itu yang ada serikatnya paling yang mengadu, yang tidak ada serikatnya paling ya takutlah untuk mengadu, karena kalau mengadu bisa jadi akan jadi bumerang bagi mereka. Karena itu mestinya pengawasan setelah ditetapkan upah minimum itu mestinya harus diawasi pelaksananya, karena pelanggaran upah minimum itu adalah pidana. Pengusaha yang tidak menjalankan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota dan itu bisa dibuktikan, maka itu bisa dilapor pidana karena itu diatur dalam undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, di banyak perusahaan kita di Sulawesi Selatan ini secara umum yang kelihatan melaksanakan upah minimum, tapi yang tidak kelihatan itu lebih banyak gitu. Nah karenanya kami meminta kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, untuk merespon persoalan ketenagakerjaan kita di Sulawesi Selatan agar tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Karena selain upah ada banyak hal yang lain yang mesti dibenahi, termasuk infrastruktur ketenagakerjaan kita di Sulawesi Selatan itu masih sangat lemah dibanding dengan berbagai daerah di provinsi-provinsi lain. Karena itu kemudian butuh perhatian khusus oleh Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan ketenagakerjaan kita, termasuk bagaimana memberdayakan lembaga ketenagakerjaan kita, misalnya LKS Tripartit, Dewan Pengupahan, karena mereka lah yang semestinya diberi ruang. Karena tripartit itu ada pengusaha di situ, ada serikat pekerja di situ, ada pemerintah di situ. Berikan ruang, fasilitasi mereka agar melahirkan keputusan yang betul-betul semua pihak bisa menerima, karena di situ perwakilan ada di dalamnya. Seperti itu. Nah,
Yang menjadi problem utama teman-teman ini sekarang adalah kasuistik. Ada beberapa perusahaan, misalnya PHK sepihak, ya. Betul, Pak. Ada yang terjadi di PT Wika, Wijaya Karya, ada yang terjadi di PT, banyaklah perusahaan-perusahaan yang sedang lagi bermasalah, tetapi kemudian tidak segera diselesaikan. Karena itu kita berharap Dinas Tenaga Kerja, khususnya dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, itu mestinya bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sehingga kalau memang ada yang layak untuk kita tindak lanjuti secara hukum, ya mesti ditindaklanjuti. Karena ini luar biasa di beberapa perusahaan itu. Seenaknya melakukan PHK yang semestinya melalui proses. Kan orang di PHK itu mestinya kan ada mekanismenya. Tidak serta-merta. Sehingga kalau mereka mau diberhentikan, tentunya ada mekanisme yang dilalui. Pertama misalnya kalau dia melanggar, kan ada peringatan pertama, kedua, ketiga, dan kemudian skors, dan kalau memang masih juga melanggar, baru kemudian diproses PHK-nya. Tapi yang terjadi hari ini, itu beberapa perusahaan ya seenaknya. Kalau perusahaan sudah tidak suka lagi, sudah ganti aja, karena masih banyak yang bisa bekerja. Kayak gitu. Itu menjadi persoalan kita. Makanya insya Allah tanggal 1 tidak perlu kami buka semua di sini terkait dengan beberapa perusahaan yang bandel itu, akan kami sampaikan ke DPR dan meminta kepada gubernur, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, untuk menindaklanjuti. Semoga momentum May Day ini menjadi lebih baik ke depannya. Karena bagi kami sepanjang itu masih ada masalah yang dihadapi oleh anggota dan rakyat pekerja, pasti kita akan tetap bersama-sama berjuang gitu. Ya, baik, Pak. Betul, dan juga tadi terkait PHK nih Pak, selain PHK sepihak di beberapa waktu ini semenjak COVID dan hingga saat ini, banyak juga perusahaan yang bukan bahkan hanya PHK sepihak tapi PHK massal begitu Pak. Banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan karena ya mungkin alasan dari perusahaan itu sendiri. Apakah itu juga akan nanti disuarakan Pak? Iya, jadi ini banyak perusahaan yang memanfaatkan. Kenapa saya bilang banyak perusahaan yang memanfaatkan? Dia alasan COVID, kemudian mereka PHK. Setelah PHK, terima lagi pekerja baru. Dengan sistem kerja kontrak atau sistem kerja yang tidak lagi seperti sebelumnya. Nah, kalau dia misalnya karena perusahaannya ada masalah karena COVID, ya tentunya tidak perlu PHK, ya cukup misalnya efisiensi. Misalnya dari 100 orang, 50 orang yang di efisiensi, 50 orang dipertahankan. Tapi banyak yang terjadi adalah semuanya dibersihkan dulu dengan alasan perusahaan rugi dan segala macam. Padahal pekerja memahami kalau memang perusahaan dalam kondisi menghadapi pandemi, tidak apa-apa tidak naik gaji, bahkan ada dikurangi upahnya, diterima. Tapi yang terjadi adalah dimanfaatkan momentum itu untuk menjadi alasan pembenaran untuk melakukan PHK. Nah, kita banyak menemui itu. Nah, tiba-tiba perusahaan dinyatakan pilot. 1 bulan kemudian buka lagi dengan pekerja yang hampir sama banyaknya. Tetapi mereka memakai pekerja sistem yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Nah, ini kan akal-akalan. Yang sering saya katakan bahwa kebanyakan pengusaha ini sudah untung puluhan tahun, tetapi baru 1 bulan, 2 bulan kena masalah, seolah-olah yang lalu itu tidak pernah lagi diingat. Yang saya bahasakan bahwa para pengusaha kita sebagian itu cengeng. Kenapa? Karena mereka ketika dia untung bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, itu kemudian tidak pernah menjadi pertimbangan para pekerjanya yang baru kasihan kena masalah 2 bulan 3 bulan, itu kemudian langsung tidak dihargai lagi sebagai pekerja. Padahal mereka
eh, bekerja dari pagi sampai sore bertahun-tahun menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tapi hanya karena persoalan kecil mereka diperhadapkan situasi yang sulit. Itu yang banyak terjadi. Makanya semoga teman-teman pengusaha yang mendengarkan, tolonglah pakai hati nurani, karena sesungguhnya kita ini sama. Yang berbeda, kalian punya modal, kami punya tenaga kerja, punya tenaga. Tetapi jangan kira kami tidak punya hati, tidak punya mata, tidak punya kepala untuk berpikir jauh ke depan. Kalau hari ini Anda sebagai pengusaha mempunyai modal yang besar, mungkin para pekerja tidak mempunyai sesuatu, tetapi insya Allah ke depan mungkin bisa lebih baik daripada Anda, karena Anda tidak pernah memakai hati dalam mengeluarkan kebijakan bagi pekerja. Artinya antara perusahaan dan juga karyawan ini adalah dua pihak yang saling membutuhkan, begitu ya Pak. Jangan selalu menganggap bahwa hanya karyawan saja yang butuh perusahaan, tapi juga perusahaan butuh karyawan untuk menjalankan usaha, begitu ya Pak. Baik, nah, mungkin dari May Day nanti juga kita ingin melihat bahwa di KSN juga banyak pasti anggotanya yang wanita atau perempuan, begitu ya Pak. Mungkin akan ada disuarakan juga hak-hak buruh wanita atau pekerja wanita nantinya, Pak? Ya, kalau di kita memang konsen terhadap bagaimana perlindungan terhadap perempuan. Jadi misalnya kalau di tingkat perusahaan itu ada cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, di mana butuh konsentrasi. Nah, di beberapa perusahaan yang memang karena kalau kita di Sulawesi Selatan ini buruh perempuannya tidak terlalu banyak ya, tapi kalau di Jawa itu luar biasa. Bahkan ada pengurus-pengurus kami di sana itu masuk kerja mengurusi anggotanya yang harus diurus administrasinya, misalnya ada cuti haid dan segala macam. Kalau itu pasti kita konsentrasi. Yang akan kita suarakan nanti itu adalah bagaimana pelaksanaan undang-undang yang baru itu, yang baru ditetapkan terkait dengan perlindungan buruh migran dan juga perempuan. Saya kira tidak ada yang luput dari perjuangan kami, karena May Day ini menjadi momentum memang untuk seluruh sektor kita perjuangkan, kalaupun ya selalu identik bahwa May Day itu hanya dirayakan oleh pekerja atau buruh. Tapi kami di KSN, mau petani, mau nelayan, ada semua di situ yang tergabung, sehingga kalau terkait dengan petani, kita teriakan terkait dengan keadilan agraria. Karena banyak petani juga yang menghadapi masalah dengan adanya kebijakan yang khususnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena di situ juga ada sektor tani dibahas, ada sektor nelayan, ada lingkungan dan lain-lain gitu. Baik, untuk tadi juga sempat disinggung terkait Ciptaker nih Pak. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ada aksi untuk tolak Ciptaker yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh baik itu di Jakarta, di Makassar sendiri juga kita melihat ada beberapa kali demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Apakah pada saat itu teman-teman dari buruh atau KSN juga ada aksi turun untuk penolakan Undang-Undang Ciptaker ini, atau nanti akan dirangkaikan pada tanggal 1? Kalau aksi pada dasarnya sejak awal sih. Jadi sejak berhembus Omnibus Law itu belum ditetapkan di DPR. Bahkan waktu itu masih COVID, kita turun ke jalan. Jadi saya ingat betul kami di Jakarta pada saat aksi sebelum bulan puasa. Waktu itu COVID betul, kita aksi ke DPR RI, lalu kemudian kita dijanjikan oleh Komisi 9 bahwa sektor ketenagakerjaan itu dipending dulu. Tapi tiba-tiba
kami ajukan ada beberapa poin, kalau tidak salah ada 14 poin yang diminta untuk dimasukkan, tapi menurut Komisi 9 ditampung dulu. Ya. Tiba-tiba setelah Lebaran, itu kemudian disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Lalu kami tidak tinggal diam. Serikat Pekerja, Serikat Buruh mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Nah, kita harapannya proses di Mahkamah Konstitusi itu, ke Mahkamah Konstitusi lagi nunggu 2 tahun, Ya. pemerintah memperlakukan perbaikan, tapi ternyata kemudian bukan perbaikan dilakukan oleh pemerintah, malah memberikan kado kepada kami, kepada rakyat Indonesia di akhir 2022. Pas tanggal 30 kalau tidak salah, Desember, keluar itu Perpu Cipta Kerja. Yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah untuk melanjutkan. Dan anehnya lagi, dengan adanya Perpu kita ribut, kita aksi kemana-mana, termasuk mahasiswa, termasuk serikat-serikat tani. Ya. Tapi kemudian DPR tetap menetapkan menyetujui dalam paripurna tanggal 21 kalau tidak salah, 21 April ya, 21 April, 21 Maret kalau tidak salah, diputuskan, diterima dan dijadikan undang-undang. Lalu pemerintah mengeluarkan nomor Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau tidak salah, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, bagi kami, kenapa kami tetap meneriakan itu? Karena tetap kami di parlemen jalanan meneriakan penolakan. Tetapi langkah-langkah hukum kami juga harus lakukan. Karena kami akan uji ke DPR, ke Mahkamah Konstitusi. Inilah yang menurut kami DPR yang hari ini sebagian besar tidak punya malu. Kenapa? Karena hampir semua produk yang dikeluarkan harus diuji di Mahkamah Konstitusi. Semestinya anggota DPR ini malulah kalau ada produknya itu kemudian diuji dan apalagi kalau dibatalkan. Padahal mereka difasilitasi, mereka diupah, digaji sedemikian besar. Bayangkan satu anggota DPR, kalau dihitung-hitung gajinya, kalau tidak salah kurang lebih 4 miliar satu orang, 1 tahun. Bayangkan menyedot anggaran yang begitu besar, tapi produknya itu kemudian merugikan rakyat. Ya. Ini sangat menyedihkan. Makanya tidak heran kalau banyak mahasiswa bikin spanduk, bikin karikatur bahwa DPR itu bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga Dewan mengkhianati rakyat begitu. Karena buktinya ya hari ini seperti itu. Kalau toh sekarang ada yang sekarang baik-baik lagi nih beberapa anggota DPR nih karena mau pemilu. Tapi kita kan sudah lihat siapa anggota DPR yang berpihak dan siapa yang tidak. Tapi kalau dilihat-lihat, dihitung-hitung sih ya hanya sebagian kecil lah. Tapi rakyat akan menghukumnya mereka secara politik dan kita akan sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia atau masyarakat kita Sulawesi Selatan untuk tidak lagi memilih para politisi busuk itu, karena inilah merusak kita begitu. Baik, dan memang ada banyak hal yang perlu mungkin untuk dikritisi maupun diperjuangkan, baik terkait upah, terkait pesangon, PHK, kemudian juga terkait bagaimana outsourcing juga Pak, mungkin ada yang outsourcing seumur hidup, mungkin yang seperti itu mungkin akan nanti juga diaspirasikan pada tanggal 1 nanti pastinya, dan juga kalau kita melihat Pak, mungkin aksi ini sudah dilakukan mungkin setiap tahun pasti pada momentum May Day juga selalu ada aksi untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi buruh dan kawan-kawan profesi lainnya yang tergabung di KSN. Mungkin Pak dari beberapa tahun belakangan setelah turun aksi, ada tidak
aspirasi yang rupanya sulit sekali untuk dijawab oleh pemerintah atau DPR atau yang berwenang untuk artinya ini dapat dijadi pertimbangan begitu bagi kelanjutan keputusan-keputusan yang ditetapkan, undang-undang atau peraturan yang ditetapkan. Apakah Ciptaker itu sendiri memang agak sulit untuk rupanya kita didengar begitu? Ya, kalau pengalaman beberapa tahun terakhir, ya ada beberapa yang didengar, ada yang beberapa yang mungkin dianggap angin berlalu. Iya. Misalnya yang kita tegaskan itu soal penetapan upah tahun lalu ya. Karena tahun sebelumnya itu upah di Sulawesi Selatan tidak naik sama sekali. Tapi tahun kemarin naik karena kemudian juga kita respon betul di May Day sebelumnya bahwa jangan sampai 2022 untuk upah 2023 tidak naik. Alhamdulillah ada sedikit perbaikan, kalaupun masih ya, tapi ya syukurlah ada perbaikan kecil-kecil gitu. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga ketika kita suarakan ada juga yang direspon. Hanya saja ada beberapa yang kita ajukan yang mungkin belum bisa diterrealisasi, tetapi paling tidak kita tidak akan pernah berhenti untuk berjuang untuk itu, termasuk misalnya soal outsourcing apa segala macam. Iya. Karena di dalam undang-undang yang baru ini, yang Undang-Undang Nomor 6, kita sedang lagi pelajari mana yang kita akan ajukan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, mana yang mungkin tetap menjadi regulasi karena sudah berjalan akan kita jadikan sebagai rujukan. Misalnya soal outsourcing itu atau PKWT, kalau Undang-Undang 13 tahun 2003 kan ada batasan, ada hanya 5 sektor yang kemudian bisa di-outsource. Selebihnya itu tidak boleh, harus menjadi karyawan tetap karena dia adalah core bisnisnya. Ya. Nah, kalau undang-undang yang baru ada satu pasal yang sedikit agak berpihak lah kayaknya, hanya saja perlu peraturan pemerintah lagi atau peraturan menteri yang mengatur tentang klasifikasi lagi. Kalau peraturan menteri sebelumnya ada 5 sektor yang bisa di-outsource, semoga kedepannya ya minimal kalau mau mengeluarkan pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan baru di turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya jangan lagi lah ditambah. Kalau 5 sektor cukup 5 sektor saja, Ya. jangan lagi ditambah-tambah gitu. Tapi kalau kami sesungguhnya tidak perlu ada sistem kerja kontrak itu, karena oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa sistem kerja kontrak itu adalah bagian daripada perbudakan modern, sehingga ada pasal di dalam Undang-Undang 13 diuji di Mahkamah Konstitusi, itu dibatalkan. Jadi ini perlu diingat bahwa pemerintah Indonesia termasuk Menteri Tenaga Kerja janganlah membuat turunan dari regulasi yang sudah diprotes habis oleh masyarakat, kemudian buat lagi tambah runyam, khususnya soal sektor-sektor yang mana yang bisa di outsourcing, mana yang tidak. Dan hari ini kami tegaskan, dan insya Allah kami akan jadikan semacam keputusan bersama di tanggal 1 terkait dengan penetapan upah 2023-2024 Ya. untuk harus lebih baik. Karena kenapa alasan tahun lalu tidak naik 2001 ke 2022 karena COVID. Kemarin pertumbuhan ekonomi sudah membaik, bahkan sekarang ya bahasanya pemerintah semakin baik. Nah, mulai sekarang kami ingatkan kepada pemerintah, kalau memang semakin baik pertumbuhan ekonomi, inflasi semakin menguntungkan kita misalnya, tentunya untuk upah tahun 2024 yang akan dibahas biasanya dimulai di bulan 10 itu harus lebih baik. Kalau upah tertinggi di Indonesia, upah minimumnya kan itu Jakarta dan sekitarnya. Kalau tidak salah 4,6 atau 4,8 ya, 1 bulan. Nah, kita berharap juga di Sulawesi Selatan ini
Kalau Sulawesi Selatan baru 3,3 kalau tidak salah. 3,3 kita berharap harus merangkak juga lah naik ke atas. Jangan sampai itu kemudian tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tapi kita akan tegaskan bahwa upah itu menjadi penting untuk diperhatikan. Karena disitulah para pekerja berharap tidak hanya pekerjanya tetapi ada istrinya, ada anaknya yang harus sekolah. Iya. Kalau upahnya rendah, gimana mau bisa sekolah anaknya? Nah ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk DPR, karena DPR ini kan mestinya dia awasi itu, jangan sampai yang mereka awasi hanya sekedar menjaga wibawa dan tidak mau membangun sebuah relasi terhadap masyarakat, khususnya perbaikan nasib pekerja begitu. Baik, dan mungkin Pak untuk terakhir untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada Tribuners dan juga kepada mungkin ada bagian dari pemerintah atau pihak-pihak yang harusnya mendengarkan ini begitu Pak untuk disampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk menyambut May Day pada tanggal 1 Mei nanti. Silakan Pak. Ya. Pertama, saya ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merayakan May Day ini dengan riang gembira. Tentunya riang gembira yang kami maksud adalah kami setiap tahun melaksanakan aksi May Day mulai dari sejak reformasi. Dan alhamdulillah tuntutan kami waktu itu salah satunya adalah bagaimana meminta kepada pemerintah untuk dijadikan tanggal 1 sebagai hari libur nasional. Ya. Nah itu nanti pada tahun 2013 kalau tidak salah baru pemerintah mengakomodasi atau menerima tuntutan itu. Artinya apa? Apa yang kami sampaikan dalam 1 Mei, kalau memang masih ada masyarakat yang menganggap itu belum rasional, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan itu kemudian menjadi rasional. Yeah. Salah satu contoh konkret yang saya bilang tadi, di 2000, 2001, 2003 orang akan selalu menganggap bahwa 1 Mei itu tidak mungkinlah jadi hari libur nasional. Tapi alhamdulillah kita setiap tahun teriakan dan hari ini kita nikmati. Seluruh rakyat Indonesia menikmati bahwa setiap tanggal 1 Mei itu hari libur nasional. Nah itu untuk menyampaikan kepada masyarakat dan seluruh elemen bahwa jangan kira kami melakukan aksi 1 Mei hanya untuk kepentingan pekerja saja. Iya. Gitu. Yang kedua kepada Tribuners yang dimanapun berada dan seluruh kawan-kawan yang nonton, karena kebetulan kawan-kawan KSN di beberapa tempat nonton bareng itu sore ini, mengajak kepada kawan-kawan untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan segalanya untuk kita bersama-sama tanggal 1. Dan khusus untuk kawan-kawan di luar Sulawesi, karena kebetulan kami ada di 8 provinsi, ini juga akan kami sebar. Saya selaku presiden menginstruksikan kepada seluruh kawan-kawan untuk mengambil bagian dalam aksi 1 Mei dengan tuntutan yang sama. Tentunya ada tambahan tuntutan di provinsi masing-masing, silahkan. Tetapi tuntutan nasional kita yang akan disampaikan pemerintah pusat itu menjadi satu komando di bawah kepemimpinan saya selaku presiden, kawan-kawan seluruh Indonesia untuk mempersiapkan diri. Kita masih ada waktu 2 hari lagi untuk merayakan hari raya 1 Mei. Baik. Begitu. Mungkin kita boleh untuk mengundang seluruh masyarakat untuk sama-sama menyukseskan nanti bagaimana May Day ini berlangsung, bukan hanya momentum begitu ya Pak, tetapi bagaimana semua aspirasi dari para buruh, dari para pekerja dapat didengarkan dan sama-sama kita mendukung untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia. Baik Pak, mungkin yang terakhir ini saya mau minta maaf dulu ke masyarakat ya. Pertama saya mohon maaf sebelum tanggal 1 karena tanggal 1 ini sudah pasti jalan akan macet. Iya ya Pak, betul. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya jika terhambat. Tapi kami berharap
jangan sampai terhambat kemudian tidak mendukung kami. Iya, betul. Tolong kami didukung karena apa yang kami perjuangkan untuk semua, bukan untuk Bukan satu untuk kepentingan, kelompok. betul, Jadi kalau betul, Pak. macet jalan di tanggal 1 itu adalah bagian dari konsekuensi di mana memperlihatkan kepada pemerintah protes kami adalah protes rakyat untuk perbaikan dan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Baik, mungkin juga dapat dihimbau kepada masyarakat untuk tanggal 1 untuk mengurangi dulu aktivitas keluar rumah begitu ya, Siap. Pak. Boleh dari rumah saja, mungkin sambil menonton tayangan, mungkin banyak yang meliput nantinya Pak ketika aksi. Mungkin untuk karena hari itu juga hari libur begitu ya Pak, jadi boleh masyarakat untuk dihimbau untuk lebih baik di rumah saja dulu, mengurangi aktivitas karena jalan akan dilihat nanti akan macet begitu ya Pak. Tapi ini hanya 1 hari untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Muchtar dari Konfederasi Serikat Nusantara atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Salam untuk teman-teman di KSN semua ya Pak. Semoga nanti aksinya berjalan dengan lancar, kemudian damai begitu, yang kita harapkan Pak, damai, selalu damai, dan juga aspirasinya tentu selalu akan didengar oleh DPR atau pihak-pihak yang harusnya mendengarkan aspirasi kawan-kawan dari KSN dan seluruh nantinya yang akan turun memberikan aspirasinya pada 1 Mei atau May Day 2023 mendatang. Baik, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menonton tayangan kita pada hari ini, dan kita bersama-sama mendukung untuk 1 Mei atau May Day atau Hari Buruh Internasional pada tahun 2023 untuk bagaimana sama-sama kita menyukseskan aksi nanti yang akan berjalan dan juga mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Baik, untuk itu saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.